Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan tutup dari pembahasan ringkasan dari ta'zim al-ilm. Dan kita akan jelaskan secara ringkas dari 20 prinsip yang sudah kita bahas dari pokok-pokok pembahasan yang sudah kita lewati, ya, agar dari awal sampai akhir bisa kita kumpulkan dari pembahasan itu secara ringkas, ya, dari apa yang sudah kita pelajari selama ini, ya. Dilihat dari materinya yang sudah dibagi, ya, dari diktat. Jadi kan sudah diterangkan, ya, bahwasanya siapa yang mengagungkan dari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengagungkan juga dia. Ya. Sekadar itulah dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba dia mengagungkan ilmu agama Allah dalam hatinya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengagungkan seorang hamba tersebut, ya, di dunia ini, di alam barzah dan di akhirat. Dan juga sudah diterangkan dari manfaat seorang dia mempelajari ta'zim al-ilm agar dia bisa istiqomah dalam belajar, karena dia punya prinsip-prinsip dalam kehidupan sehubungan dengan ilmu agama ini, ya. Jadi ini dari sebab-sebab istiqomah dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ada dari manfaat-manfaat yang lainnya sudah kita terangkan di awal dari pembahasan ini, ya. Tapi secara ringkas kita lihat dari prinsip-prinsip yang sudah kita baca, ya. Jadi ini ada 20 prinsip dalam mengagungkan ilmu, ya. Kita lihat dari prinsip yang pertama. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala, dari prinsip yang pertama beliau terangkan tentang masalah, ya, tathhiru wi'ail ilm, mensucikan atau membersihkan bejana ilmu. Yang sudah diterangkan bejana ilmu itu adalah hati. Jadi hati ini dari letak pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ya, tidak dilihat dari bentuk zahirnya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalan kita. Dan Syekh sudah terangkan di situ dari dua asal pokok dari sebab kesucian hati, yaitu sucinya hati dari penyakit syubhat, ya. Dan yang kedua sucinya hati dari penyakit apa? Syahwat, ya. Penyakit syubhat, penyakit syahwat ini semua disucikan dengan ilmu agama, dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga sudah diterangkan dari sebab-sebab yang lain, dari sebab-sebab kesucian hati itu, karena ilmu itu akan tinggal di hati. Jadi kapan dia bersih, maka ilmu akan mudah masuknya di hati. Tapi kalau dia kotor, itu akan susah masuk. Oleh karena itu disucikan dulu dari syubhat, kerancuan-kerancuan, dari syahwat, hal-hal yang diharamkan, ya. Dan juga sudah diterangkan dari hal-hal yang lain, dari hal-hal yang mensucikan hati,
Ya, seperti dia banyak membaca Al-Quran, dia bertobat kepada Allah, dia mempelajari tauhid, ya, berkaitan dengan tauhid, keimanan, dan juga dia banyak berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang bersih. Dan juga sudah diterangkan dari sebab juga, yaitu dia berteman dengan teman-teman yang soleh, dari sebab-sebab yang mensucikan hati seorang hamba. Baik. Kemudian dari prinsip yang kedua yang sudah diterangkan, beliau terangkan di sini tentang masalah ikhlasun niyati fihi, keikhlasan niat dalam mempelajari ilmu agama. Karena niat dimaklumi ya, dari keikhlasan niat ini dari hal yang merupakan sebab dari diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersama dengan mutaba'ah, dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Syekh sudah terangkan di situ dari 4 pokok dari hal yang dengannya seorang itu benar niatnya dalam belajar. Yang pertama, dia niatkan untuk mengangkat kejahilannya. Ini yang pertama ya, dia niatkan untuk mengangkat kejahilannya. Kemudian yang kedua, dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain dengan cara diajarkan ilmu itu kepada yang lainnya. Niat yang ketiga, dia belajar untuk menjaga ilmu agama. Ya. Dia menjaga ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan niat yang keempat, dia belajar untuk beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari. Ya. Jadi niat-niat dijaga ya ketika belajar. Kapan dia pegang perkara-perkara ini, maka dia dianggap telah mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan seputar niat ini sebenarnya dia bagian dari kesucian hati tadi. Bagian dari kesucian apa? Hati. Tapi ini lebih dikhususkan lagi oleh Syekh karena pentingnya pembahasan ikhlas ini. Dan kadang seorang yang belajar banyak kekurangan di sini. Dari kurangnya keikhlasan ketika dia tidak tahu maksud dia datang belajar itu untuk apa. Nah, sudah diterangkan tadi ya, dihilangkan kejahilannya, dia niatkan untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain dengan cara diajarkan ilmu itu. Dia niatkan untuk menjaga agama Allah. Dia niatkan agar dia bisa beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Ya. Ada niat-niat yang lain lagi yang diterangkan oleh para ulama. Ya, seperti dia datang di majelis ilmu, dia belajar, dia niatkan untuk mencari wajah Allah, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan agar bisa dekat di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Dan dia niatkan untuk mendapatkan surga Allah, terhindar dari siksa api neraka. Ya, dan selainnya dari niat-niat yang diniatkannya saat mempelajari ilmu agama Allah, yang dengannya seorang itu bisa ikhlas dalam belajar. Ya, kemudian di prinsip yang kedua, Syekh ingatkan di situ agar seorang itu jangan dia pastikan dia telah ikhlas dalam belajar. Karena para ulama, dari para ulama salaf, dari para sahabat, tabi'in, itu mereka tidak ada yang menjamin dirinya telah ikhlas dalam belajar. Tapi mereka senantiasa berusaha agar diberi keikhlasan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dari ringkasan dari prinsip yang kedua. Dan prinsip yang ketiga yang sudah diterangkan, yaitu jam'u himmatin nafsi alaihi, yaitu seorang dia mengumpulkan fokusnya, ya, fokus kejiwaannya kepada ilmu itu. Nah, ini Syekh terangkan ya, seorang dia bisa fokus dalam belajar ketika dia kumpulkan 3 perkara. Dikumpulkan 3 perkara. Yang pertama, dia bersemangat pada apa yang bermanfaat. Iya. Kemudian yang kedua, dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia jangan merasa lemah.
Jangan merasa apa? Lemah. Ya, ini 3 sebab ini atau 3 pokok ini diterangkan dalam hadis yang sudah kita terangkan ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu pada apa yang bermanfaat kepadamu, mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ya. Dengan itu akan terkumpul dari fokus dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada semangat, ada memohon pertolongan kepada Allah dan dia tidak merasa lemah, tidak bermalas-malasan dalam mempelajari ilmu itu. Nah, baik. Mungkin dari ringkasan dari prinsip yang ketiga yang diterapkan oleh Syekh di sini. Ya, ada juga sebab yang lain atau apa dari sebab yang keempat yang beliau terangkan juga di situ agar seorang bisa fokus dalam belajar. Ya, selain dari 3 tadi itu, beliau terangkan juga yang keempat. Ya, dia sering membaca dari biografi para ulama as-salaf dalam belajar. Nah, dengan itu dia akan terpacu dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, punya motivasi dalam mempelajari ilmu tersebut. Ya, ini sudah diterangkan dari kisah-kisah para ulama salaf panjang ya, sudah kita bahas di prinsip yang ketiga. Dan kemudian di prinsip yang keempat yang sudah diterangkan oleh Syekh, yaitu sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani was sunnah, yaitu mengarahkan tekad atau fokus dari itu kepada ilmu Quran dan Sunnah. Nah, ini prinsip yang keempat semakin dipertajam lagi dari prinsip yang ketiga. Kalau tadi kan yang ketiga seorang dia gabungkan fokusnya untuk berada di atas ilmu. Nah, di prinsip yang keempat ini dirinci di sini. Ilmu apa yang hendaknya kita fokus dalam belajar? Ya, Syekh terangkan di situ, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua ilmu itu, kalau dia ilmu yang bermanfaat, itu pasti akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dipahami ya? Itu dari ringkasan. Kemudian juga diingatkan juga oleh beliau, ya, ada ilmu-ilmu alat yang kalau dia mampu untuk belajar, dia pelajari ilmu-ilmu alat itu yang merupakan pembantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, seperti ilmu bahasa Arab, ya, ilmu tajwid misalnya kan, ilmu usul yang 3 itu ya, usul fikih, usul tafsir, ya, usul hadis, ya, dan ilmu-ilmu yang lain yang merupakan alat-alat untuk membantu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik. Dan ilmu-ilmu dunia itu tidak ada masalah dipelajari, sepanjang jangan dilalaikan dari mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dicari ilmu dunia yang ada manfaatnya, ya, seperti ilmu kedokteran, itu tidak ada masalah, bahkan bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan ilmu-ilmu dunia yang lain tidak ada masalah dipelajari sepanjang dia tidak bertentangan dengan atau tidak dilalaikan dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian beliau ingatkan juga di situ dari ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ini kata beliau tidak ada bahaya untuk siapa yang tidak mempelajarinya. Ya. Artinya biarpun dia tidak dipelajari tidak ada masalah. Itu ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Itu dari kesimpulan dari prinsip yang keempat. Dan prinsip yang kelima yang beliau terangkan sudah kita jelaskan, yaitu sulukul jadati al-musilati ilaihi, menempuh jalan yang mengantar kepadanya. Di sini beliau ingin terangkan kepada kita dari cara mempelajari ilmu itu bagaimana. Jadi orang belajar itu kan ada caranya. Dia bukan bikin jalan baru, tapi ada jalan yang sudah dicontohkan oleh generasi terdahulu sebelumnya. Ya, dari Nabi dan para sahabatnya,
para tabi'in, para tabi'in dan seterusnya dari para imam. Itu seperti itu mereka belajar. Nah, kita datang belakangan, tinggal kita mencontoh saja, bukan bikin jalan baru. Dipahami ya? Karena seorang ketika dia bikin jalan baru dalam belajar, itu nanti ada bahaya yang dia akan dapatkan. Ya. Mungkin dia tidak akan dapat ilmu itu. Ini satu ya kemungkinannya. Dia belajar mau pakai cara sendiri misalnya kan. Ya, beliau terangkan di situ. Yang pertama mungkin dia tidak akan dapat ilmu itu. Dia tidak akan berhasil dalam belajarnya. Karena dia pakai cara baru yang menyelisih jalan para ulama as-salaf di masa dahulu. Atau mungkin yang kedua, ketika dia pakai jalan yang lain dalam belajar, ya, itu kerjanya hanya mutar-mutar saja, capek, tapi sedikit ilmu yang dia dapatkan. Ya, habis umurnya di situ. Dipahami ya? Ini ketika dia salah jalan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau terangkan di situ dari jalan yang benar dalam mempelajari ilmu. Beliau terangkan ada dua di situ ya. Yang pertama, beliau terangkan seorang itu harus punya hafalan dalam mempelajari ilmu itu. Walaupun sedikit, apakah itu hafalan Al-Quran, hafalan hadis, atau matan-matan para ulama misalnya. Ya, dari pokok-pokok ilmu itu harus punya hafalan. Kemudian yang kedua, dia harus punya guru. Dia harus punya apa? Punya guru. Bukan hanya baca buku saja sendiri, tapi dia harus berguru. Dia harus punya guru. Nah, diterangkan situ oleh Syekh dari sifat-sifat guru itu. Guru itu harus ya punya apa? Keahlian dalam mengajarkan ilmu itu misalnya kan. Kemudian dari sifat guru itu layak untuk dicontoh. Ya. Layak untuk apa? Dicontoh. Kemudian dari sifat guru yang diambil ilmu darinya, guru itu dia punya cara yang baik dalam mengajarkan ilmu agama. Ya. Karena ilmu ini kalau dia tidak diajarkan dengan cara yang baik, maka akan berat ya diterima oleh kaum muslimin. Ya. Tapi kalau dia pakai cara yang mudah dipahami, maka insya Allah Taala akan mudah untuk diterima. Ya, itu dari kriteria guru ya, yang beliau terangkan di situ. Dia punya faedah, punya keahlian, dan yang kedua dia nasih. Ya, dia punya nasihat, maksudnya tadi dia layak untuk dicontoh. Tidak ada hal-hal yang merusak dari guru tersebut. Kemudian yang kedua, dia punya apa? Metode yang bagus dalam menjelaskan ilmu agama. Ya. Sebagian dari ulama yang lain ada syarat yang lain dijelaskan ya oleh para ulama. Dari syarat seorang guru itu dia belajar dari guru yang punya akidah yang selamat. Punya akidah yang selamat. Ya. Itu dilihat dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan. Itu terlihat, bisa dibedakan guru-guru mana yang punya akidah yang selamat. Kemudian dia punya metode, punya manhaj yang lurus. Ya, dia ikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Ya, bukan pelaku bid'ah. Ya, dipahami ya. Baik. Bagian dari sifat-sifat guru yang layak diambil ilmu darinya. Ya. Baik, itu dari kesimpulan dari prinsip yang kelima. Kemudian prinsip yang keenam yang beliau jelaskan di sini tentang masalah riayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul aham fal muhim. Yaitu dia perhatikan bidang-bidang ilmu dalam mengambil ilmu tersebut, dan dia dahulukan yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Ini juga dari metode belajar. Dalam belajar itu dia harus punya target-target yang dia harus pelajari, yang dia selesaikan. Ya, ada buku-buku yang dia harus kaji misalnya, diselesaikan.
Ya, tidak hanya menghadiri kajian-kajian tematik. Ya, kalau tematik itu kelasnya untuk orang-orang yang baru belajar. Jadi kalau dia sudah lama belajar, kenal dakwah, dia harus naik levelnya. Dia harus belajar buku, belajar kitab, agar terbentuk dari malaka ilmiah dalam dirinya seperti itu ya. Nah, di situ nanti akan diterangkan kitab-kitab apa, pelajaran-pelajaran apa yang terpenting yang harusnya diawali untuk dipelajari. Dipahami ya? Ya. Kalau kita lihat dari metode para sahabat dalam belajar itu kan sudah kita terangkan ya. Mereka itu awal-awalnya mereka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, akidah, tauhid. Itu yang hal yang perlu diperhatikan lebih awal, dipahami ya. Setelah itu baru mereka belajar Al-Quran. Nah, ketika mereka belajar Al-Quran, maka bertambahlah keimanan mereka. Bertambahlah keimanan mereka. Baik. Mungkin dari cara mempelajari ilmu agama Allah dirinci lagi oleh beliau di prinsip yang ke-6 ini. Didahulukan pembahasan-pembahasan yang paling penting, kemudian yang paling penting setelahnya. Ya, semua ilmu agama itu penting, tapi kan ada yang paling penting yang kita dahulukan pelajari, baru yang penting di belakangnya. Dipahami ya? Baik. Ya, kemudian dari hal yang kedua yang diingatkan juga di sini, ya, dari metode dalam belajar, selain dia dahulukan hal yang terpenting, baru yang penting setelahnya. Nah, yang kedua, dia pilih dari pembahasan-pembahasan yang ringkas dalam ilmu. Jangan ketika dia baru mulai belajar, dia mulai bahas pembahasan-pembahasan yang panjang, yang mungkin tidak ditahu kapan selesainya buku itu misalnya kan. Tapi dia belajar kitab-kitab yang ringkas. Ya, dipahami ya? Itu dari metode juga yang diterangkan oleh Syekh di situ. Kemudian di prinsip yang ke-7 yang diterangkan di sini oleh beliau hafizahullah taala, yaitu al-mubadaratu fi taksirihi wa iqtinami sinni siba wasyabab. Itu bersegera dalam mempelajari ilmu dan dia memaksimalkan usia muda dan usia remaja. Ya, usia masih kecil, usia muda itu hendaknya digunakan dengan baik. Ada kesegeraan dalam mempelajari ilmu agama. Ya, jangan ada kata ketika diajak belajar, oh nanti saya belajar, nanti besok. Kalau sekarang sudah ada pelajaran ini. Nanti besok, pas besok, nanti lusa. Ya. Lusa datang, nanti pekan depan. Habis umurnya dia tidak pernah belajar. Ketika dia sering tunda-tunda dari mempelajari ilmu. Jadi dia bersegera dalam mempelajari ilmu. Dia maksimalkan usia muda. Ya. Dan ini bukan berarti ketika dia sudah tua tidak ada lagi kewajiban dalam belajar. Karena beliau terangkan di situ, kebanyakan para sahabat Nabi di masa dahulu itu mereka kenal Islam itu ketika sudah berumur 40-an, 50-an. Ya, dipahami ya. Tapi mereka tetap ketika mereka punya metode dalam belajar, itu mereka dapat juga ilmu yang mereka pelajari. Mereka akan berhasil juga di situ. Ketika dia mempelajari ilmu itu, dan dia hilangkan dari kesibukan-kesibukan yang bisa mengganggu. Bukan berarti dia lepas dari dunia ya, tapi dia perkecil dari hal tersebut agar ilmu itu mendominasi dalam hatinya dan dia bisa fokus dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di prinsip yang ke-8 dari hal yang beliau sudah terangkan, yaitu tentang masalah luzum ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalah. Senantiasa bertahap dalam menuntut ilmu dan dia tinggalkan tergesa-gesa. Ini juga kita harus tahu juga ya dalam prinsip dalam belajar. Dia ada ketenangan, ya, tidak tergesa-gesa dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.
Karena ilmu ini bukan hal yang sifatnya instan. Ya. Kalau instan kan seperti orang masak Indomie itu kan, ditaruh begitu, disiram, jadi langsung dimakan. Nah seperti itu ilmu. Tapi ilmu itu dipelajari sedikit demi sedikit. Ya, seiring dengan berlalunya malam dan siang. Ya, waktu demi hari itu diambil sedikit demi sedikit. Nah, dipahami ya? Butuh ketenangan dan tidak tergesa-gesa dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dari kesimpulan dari prinsip yang ke-8. Kemudian prinsip yang ke-9 yang beliau terangkan juga yang sudah kita bahas, yaitu as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Ya, dia bersabar dalam ilmu, dalam mengambilnya dan menyampaikannya. Ini mirip tadi dengan prinsip yang ke-8 ya. Ada kesabaran dalam belajar. Ya. Bersabar di sini beliau terangkan pada dua perkara. Baik dalam mempelajari ilmu, ketika dia duduk di majelis ilmu, dia ambil kepada guru, itu butuh kesabaran. Ya. Mungkin kalau kita di sini tidak terlalu lama belajarnya ya, paling hanya setengah jam, maghrib isya. Tapi kalau dia duduk di bentuk-bentuk seperti daurah misalnya 3 hari, itu kadang belajarnya dari pagi sampai malam. Ya, dia butuh kesabaran di situ dalam belajar. Kemudian yang kedua ada bentuknya dia bersabar dalam menyampaikan ilmu itu. Ya, ketika dia sudah jadi guru misalnya, dia sampaikan ilmu kepada murid-muridnya, itu butuh kesabaran juga. Butuh kesabaran. Karena tidak semua murid itu sama pikirannya. Ada mungkin yang daya tangkapnya cepat, ada mungkin yang daya tangkapnya lambat. Nah, itu dilihat situ ya. Ada metode-metode nanti ditempuh dalam memahamkan mereka. Mungkin dibuatkan privat, ya, dan yang semisalnya seperti itu. Itu dilihat ya dari metode dalam kesabaran dalam mempelajari ilmu dan menyampaikan ilmu tersebut. Kemudian yang ke-10 dari prinsip yang sudah diterangkan yaitu mulazamatu adabil ilm, yaitu dia senantiasa menjaga adab ilmu. Ya, adab ilmu sudah kita bahas ya. Di sini melingkup ada 4 perkara. Apakah adab seorang hamba terkait dengan dirinya, atau adab terkait dengan pelajarannya, adab terkait dengan gurunya, dan adab terkait dengan apa? Dengan temannya. Ya, dengan dirinya sudah diterangkan tadi ya, seperti dia bersihkan hatinya, dia perbaiki keikhlasannya, itu kan dari adab-adab yang berkaitan dengan diri seorang. Adab terkait dengan pelajarannya, kayak tadi ya, dia fokus dalam belajar, diarahkan fokusnya kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah, dipahami ya, itu terkait dengan pelajaran. Terkait dengan guru nanti akan diterangkan di prinsip-prinsip setelahnya nanti. Ya. Baik. Kemudian di prinsip yang ke-11 yang sudah diterangkan oleh Syekh yang sudah kita baca, ya. Di sini penjelasan tentang masalah siyanatul ilmi, ya, amma yashina mimma yukhaliful muru'ah wa yukhrimuha. Itu menjaga ilmu terhadap apa yang menjelekkan dari ilmu itu, dari hal-hal yang menyelisihi muru'ah, kehormatan, dan hal yang merusaknya. Ya. Jadi seorang yang belajar ilmu agama itu dia harus punya muru'ah. Ya. Jangan dia rendahkan dirinya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga dari kehormatan ilmu tersebut. Dipahami ya? Ini sudah diterangkan dari bentuk-bentuk dari hal-hal yang merusak apa? Muru'ah dalam pembahasan ini. Baik. Kemudian dari prinsip yang ke-12 yang sudah diterangkan oleh Syekh, yaitu ittikhabu as-suhbati as-salihati lahu, yaitu dia memilih sahabat yang saleh untuk ilmu itu. Ini tadi dari adab seorang dalam berteman. Ketika dia belajar, dia cari teman-teman duduk yang baik. Ya, ini sudah diterangkan ya, dari keutamaan dia berteman dengan teman yang baik. Ya, dia akan dapatkan dari manfaat ilmu tersebut. Tapi diingatkan oleh Syekh di situ, dia ketika dia mencari teman, jangan hanya dia cari teman karena perkara dunia,
Tapi dia cari teman yang punya keutamaan, yang punya fadilah. Itu diterangkan ya. Karena orang dalam berteman itu kan macam-macam. Ada yang berteman karena cari dunia, untuk bersenang-senang saja, ya, atau cari manfaat. Itu bukan seperti itu ya. Tapi dia cari teman yang punya keutamaan, walaupun dia miskin. Tapi ketika dia lihat dia orang yang punya ilmu, maka dia berteman dengannya. Ya, bukan karena harta atau yang lainnya. Dipahami ya? Baik. Ini sudah diterangkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Oleh prinsip yang ke-13 yang sudah kita bahas, yaitu tentang masalah ya, badlul juhdi fi tahaffudil ilmi wal mudzakaratu, ya, atau wal mudzakarati bihi wa su'ali anhu. Dia mencurahkan kesungguhan dalam menghafalkan ilmu, mengulangi ilmu dan bertanya tentangnya. Ini sudah kita bahas ya. Masalah hafalan sudah disinggung juga tadi di prinsip yang sebelumnya. Kemudian dia mudzakarah, dia mengulang-ulangi ilmu itu. Ya, karena ilmu itu perlu diulang-ulangi. Apalagi kalau dia hafal Al-Quran, dia harus butuh murajaah, dipahami ya, sama temannya agar hafalan itu tidak hilang. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain, hafalan hadis atau pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kemudian ketika ada hal yang susah yang dia tidak pahami, dia bertanya kepada guru. Dia bertanya kepada guru. Ini sudah diterangkan ya dari kesimpulan prinsip yang ke berapa ini? Yang ke-13. Kemudian prinsip yang ke-14 yang sudah kita terangkan, yaitu ikramu ahlil ilmi wa tawqiruhum, yaitu memuliakan orang yang berilmu dan menghormati mereka. Ya, ini sudah diterangkan ya dari pembahasan seputar masalah itu. Dari adab seorang kepada gurunya, dia muliakan orang yang berilmu dan dia hormati mereka. Dipahami ya? Tapi ingat di sini ya, dijaga ya sepanjang tidak berlebihan. Dia hormati sewajarnya saja, dihindari hal-hal yang berlebihan dalam masalah ini. Ini sudah dibahas ya. Seperti dia tawadhu di depan gurunya. Kemudian dia berbicara dengan baik kepada guru itu. Kemudian dia punya adab dalam majelis ilmu saat belajar. Dan ini sudah dibahas ya dari pembahasan-pembahasan yang kita telah terangkan. Dan beliau terangkan di situ ada 6 perkara yang sudah kita bahas. Ketika guru itu punya kesalahan, itu diterangkannya sudah kita rinci di pelajaran. Kemudian prinsip yang ke-15 dari prinsip yang sudah dibahas, yaitu raddu musykilihi ila ahlihi, yaitu mengembalikan kerumitan ilmu itu kepada ahlinya. Ini tadi mirip dengan prinsip yang sebelumnya ya. Jadi ketika ada hal-hal yang rumit yang baru terjadi ya di tengah manusia misalnya, jangan dia buru-buru ya berkomentar, tapi dia tanya orang-orang yang lebih berilmu di situ. Ini adab seorang kepada gurunya ya. Ini sudah kita ceritakan ya dari kisah para sahabat. Ketika mereka melihat ada yang lebih berilmu daripada dia, dia persilakan orang itu yang lebih bagus untuk berbicara. Walaupun dia tahu mungkin hukum dari pembahasan itu, tapi dia dahulukan orang yang lebih berilmu di situ. Dipahami ya? Ini sudah kita bahas ya. Kemudian di prinsip yang ke berapa? Yang ke-16, yaitu tauqiru majalis ilm wa ijlalu awiyatihi. Itu dia menghormati majelis-majelis ilmu dan memuliakan bejananya. Ini seputar adab-adab dalam bermajelis ilmu ya. Sudah kita terangkan rinciannya. Ya. Jadi adab-adab seputar bermajelis ilmu. Nanti dilihat kembali ya dari pembahasannya sudah kita bahas. Kalau saya rinci lagi banyak ini ya, mungkin sudah selesai. Kemudian di prinsip yang ke-18 yang sudah diterangkan, yaitu at-tahaffudz fi mas'alatil alim. Ya, yaitu dia menjaga diri dalam bertanya kepada seorang yang berilmu. Tadi ada yang langkah ya. Prinsip yang 17 yaitu
adzabu 'anil ilmi, nah, wadzaudu an hiyadhihi. Yaitu dia membela ilmu dan menjaga kemuliaan ilmu tersebut. Ya, ini sudah kita terangkan ya. Dari bentuk-bentuk seorang dia membela ilmu agama. Ya. Nah, dari bentuk-bentuk seorang dia membela ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada penyimpangan, maka dia jelaskan penyimpangan tersebut di tengah manusia. Dia tidak belajar kepada orang-orang yang punya penyimpangan, misalnya dari al-bid'ah dan hal-hal yang lain sudah diterangkan di pelajaran. Ya, kadang sebagian ulama ada yang pergi ketika di majelis itu tidak terlihat banyak kebaikan dari adab yang belajar, dan kadang sebagian ulama ada yang mengusir dari sebagian tulab ketika dia tidak punya adab. Ini dari bentuk-bentuk penjagaan. Kemudian di prinsip yang ke-18 ya, yaitu tahaffudzu fi mas'alatil alim. Itu dia menjaga diri dalam bertanya kepada seorang yang berilmu. Ini sudah kita terangkan ya, dari adab-adab bertanya. Dia fikirkan apa yang dia ingin tanyakan, dia cari pertanyaan yang ada manfaatnya, dia lihat waktu yang cocok, gitu kan, bertanya kepada guru. Kemudian dia gunakan kalimat-kalimat yang baik dalam bertanya. Ya, ada adab-adab yang lain sudah kita bahas, tapi Syekh terangkan 4 pokoknya dari pembahasan itu. Kemudian di prinsip yang ke-19 yang sudah diterangkan, yaitu syabful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi, yaitu kecintaan hati terhadap ilmu dan mendominasi hal itu di atas hatinya. Ya. Jadi dia punya kecintaan yang besar kepada ilmu ya, didominasi hal tersebut dalam hati. Nah, itu dari bentuk pengagungan kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah diterangkan dari pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini ya. Dari bentuk-bentuk seorang dia punya kecintaan kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan beliau terangkan di situ ada 3 pokok ya, 3 sebab yang dengannya itu seorang akan mendapatkan kecintaan yang besar pada ilmu. Yang pertama, dia curahkan segala usaha dan kesungguhannya. Yang kedua, dia punya kejujuran dalam mencari ilmu itu. Dan yang ketiga, dia punya niat yang baik serta keikhlasan. Ini sudah kita bahas ya. Nah, kalau 3 perkara yang dia gabungkan, maka akan tergabung dari kecintaan tersebut. Tapi satu lagi terakhir, yang ke-20 dari prinsip dari ta'zim al-ilm, yaitu hifdzul waqti fil ilmi, yaitu dia menjaga waktu dalam ilmu. Ini juga dari hal yang diingatkan di sini ya. Siapa yang ingin mengagungkan ilmu agama, hendaknya dia menjaga waktunya. Dia menjaga waktu dalam kehidupan. Ya, jangan dia sia-siakan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, hal-hal yang tidak ada manfaat, dari hal yang sia-sia itu dia tinggalkan ya. Dan ini dari tipu daya syaitan. Kadang seorang dilalaikan dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu panjang pembahasannya. Kalau ingin diterangkan dari tipu daya syaitan kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Baik. Mungkin dari ringkasan pembahasan yang sudah kita terangkan ya, dari hal-hal yang berkaitan dengan ta'zim al-ilm, dan seorang hendaknya dia hilangkan, dijauhi hal-hal yang bisa menghalangi dirinya dengan ilmu agama. Ya, dia putus sebab-sebab yang bisa menghalangi hal tersebut. Dan kalau misalnya hal itu sudah ada dalam ilmu, dari hal yang merusak, dia buang, dia jauhkan dari dirinya hal-hal yang bisa merusak, dari lawan dari prinsip-prinsip yang sudah diterangkan tadi itu. Mungkin dari ringkasan-ringkasan yang sudah kita bahas ya, dari prinsip 20 prinsip seputar ta'zim al-ilm. Berikutnya nanti kita akan masuk di pembahasan buku yang baru. Kita akan terangkan dari silsilah akidah yang menyelamatkan seorang hamba dari siksaan api neraka. Ya, mungkin segera dulu dari akhir pembahasan kita ya. Mungkin banyak kekurangan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.